peran DPRD, salah satu peran DPRD untuk memasukkan adat ini ke dalam satu persoalan yang harus dibahas dan harus dilaksanakan. Nah, ya. Jadi sebelum agak jauh sedikit, tarik belakang sedikit dulu, ya. Perda Permajuan Kebudayaan Melayu Riau ini asal muasalnya adalah usulan dari pemerintah. Beberapa negara lah yang pernah saya kunjungi, saya selalu suka berkunjung ke museum, Bang. Jadi di museum, bahkan di Museum Rasulullah dulu belum ada, sekarang sudah ada ya. Itu yang dijual sebenarnya visual aja, Bang. Tapi orang paham bahwa ada sejarah, pernah terjadi sesuatu sejarah pada waktu itu, dan inilah yang terjadi. Nah, kenapa kita nggak membuat seperti itu juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bergabung bersama saya Denny Kurnia di Delphi Media. Alhamdulillah hari ini kita mengundang dua orang tamu yang luar biasa, yang menurut saya keduanya adalah tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat Riau. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan dengan tamu-tamu kita ini, mungkin saya kenalkan terlebih dahulu kira-kira siapa yang kita undang pada hari ini. Yang pertama kami kenalkan Adinda Haji Muhammad Sumardani Zirnata ST MSc. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Riau dan di bidang kesenian dan kebudayaan. Beliau juga adalah ketua PAPRI atau Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Dan PAPRI ini juga di Indonesia sangat terkenal karena ketua pusat PAPRI ini adalah Bapak Tony Wenas, pernah dulu di PT Kaltek Pasifik Indonesia di Pekanbaru, dan saat ini beliau juga menjadi presiden direktur di perusahaan emas di Irian atau di Papua. Dan tamu kami yang kedua adalah Ibu Rosita SM MM. Beliau ini adalah Magister Manajemen Publik dan memang saat ini beliau adalah Ketua Perhumas di Riau. Artinya seluruh humas-humas baik di perusahaan, di BUMD, di pemerintahan, di swasta maupun di perminyakan, beliau ada humasnya, dan beliau ini sangat memahami persoalan-persoalan yang ada di Riau, termasuk persoalan budaya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai kebudayaan Melayu, termasuk mungkin viralnya Pacu Jalur yang kemarin di Tarupan sini Pak Sumardani. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa saya bertanya sedikit ke Pak Sumardani. Pak Sumardani di DPRD komisi berapa? Oke, terima kasih buat abang dan kami, Bang Denny Kurnia, atas ajakannya bincang-bincang di Delphi TV Network. Ya. Saat ini, alhamdulillah, saya diberi amanah oleh masyarakat Riau, khususnya Dapil Kota Pekanbaru untuk di DPRD Provinsi Riau, dan ditugaskan
di Komisi 1 DPRD Provinsi Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan. Tapi saat ini di DPRD Provinsi Riau sedang ada pansus mengenai permajuan kebudayaan Melayu Riau. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan dengan adanya pansus ini bisa menghasilkan rancangan ataupun peraturan daerah yang baru bagaimana budaya Melayu Riau ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Riau, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Amin, terima kasih Linda Sumardi. Dan hari ini memang kita berencana mendiskusikan masalah kesenian, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan di samping saya juga ada Ibu Rosita yang memang sudah sangat lama saya kenal seperti beliau, karena saya pernah dulu bekerja sama dengan beliau. Karena beliau ini memang orang seni benar lah di Pekanbaru, dan alhamdulillah hari ini beliau menjadi wakil rakyat. Itu Perhumas itu bidang apa sebenarnya, Bu Rosita? Baik, terima kasih Bang Da. Nggak usah panggil Ibu kali ya. Adinda aja, atau Rosita aja. Baik, terima kasih sudah diundang ke Delvi TV Network ya. Sangat bangga sekali saya diajak sama Abang Da, Bang Denny untuk bisa ikut ngobrol-ngobrol di sini terkait dengan budaya Melayu ya Bang. Jadi Perhumas ini adalah perhimpunan humas seluruh humas yang ada di Indonesia. Jadi untuk Riau hanya satu perhumas, namanya BPC Perhumas Pekanbaru, karena diambil nama itu dari ibu kota. Tapi sebenarnya Perhumas itu adalah yang untuk Riau membawahi humas-humas Riau. Nah, jadi dari perusahaan, humas pemerintah, kemudian humas BUMN, dan termasuk juga media dan juga orang-orang yang berkecimpung di dalam kehumasan, termasuk yang sedang belajar humas. Jadi di Perhumas itu ada dua, kalau untuk yang seniornya namanya BPC Perhumas, kalau yang untuk mahasiswanya namanya Perhumas Muda. Nah, kebetulan nih Perhumas Muda kita ada nih yang mau menuju ajang nasional ini Bang. Jadi karena ada konvensi Humas Indonesia di tanggal 14 Desember. Jadi ada kompetisi humas juga, termasuk humas-humas perusahaan. Jadi ada namanya humas excellent. Jadi ada penilaian terhadap humas. Nah ini tahun lalu ada salah satu perusahaan kita yang humasnya mendapat humas excellent. Di perusahaan? Iya, perusahaan PHR. Kami kan, Dinda juga seorang ASN ya? Iya. Pegawai. Nah itu ada kesulitan nggak misalnya berhubungan dengan BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan atau UMKM, humas-humas di UMKM, itu status ASN tidak mengganggu Dinda sebagai ketua? Alhamdulillahnya tidak Bang. Jadi sebenarnya justru karena saya berada di wilayah putih namanya ya, tidak memihak. Jadi alhamdulillahnya Perhumas ini bisa menyatukan dari macam-macam humas tadi Bang. Jadi kan saya bilang tadi ada juga orang bergerak di bidang humas, itu ada juga yang berupa sebagai dosen di komunikasi, kemudian juga humas perusahaan-perusahaan. Itu malah kita kolaborasikan, karena di ASN juga kita mengenal pemerintah saat ini harus melakukan kerjasama pentahelix. Termasuk masih di pemerintah ya. Jadi pentahelix itu terdiri dari pemerintah, unsurnya pemerintah, kemudian akademisi, kemudian media, kemudian organisasi kemasyarakatan, dan juga komunitas lah ya gitu kan. Nah, jadi itu malah membuat semuanya bisa dirangkul ketika saya menjadi ketua humas gitu.
termasuk humas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata barangkali ya. Harusnya begitu Bang. Tapi kan kalau Humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sudah masuk ke wilayah Diskominfo ya, termasuk di Diskominfo. Baik, sebelum diskusi ini tambah hangat, saya ke Dinda Semardani. Iya, silakan. Dinda, Ya, Bang. kalau kita bicara budaya ini kan dari dalam arti universal sangat luas. Ya, Ada kebudayaan itu ada adat istiadat, ada kesenian, ada falsafah, dan di atas kesemua itu ada Islam. Agama Islam itu sudah ditetapkan oleh adat Melayu ini sebagai sumber dari tata istiadat adat. Dan mungkin apa peran DPRD, salah satu peran DPRD untuk memasukkan adat ini ke dalam satu persoalan yang harus dibahas dan harus dilaksanakan. Nah, ya. Jadi sebelum agak jauh sedikit, tarik belakang sedikit dulu. Ya. Perda Permajuan Kebudayaan Melayu Riau ini asal muasalnya adalah usulan dari pemerintah. Ya kan? Artinya di sini kita melihat pemerintah itu punya komitmen terhadap budaya Melayu Riau, ya kan? Sehingga harus dibuat aturan-aturan bagaimana budaya itu bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Ya kan? Itu makanya dibentuklah pansus, ya. Dibentuk pansus, ya. Ini pansusnya sudah jalan beberapa bulan juga dan sudah mulai disosialisasikan dan diminta pandangan-pandangan, ya. Karena Riau itu memang identik seperti yang disampaikan tadi, identik dengan budayanya yang luar biasa dan juga culture-nya, ya. Culture-nya dan bereferensi budaya Melayu itu referensinya memang ke agama sedikit ininya, lebih banyak referensinya. Tapi ini sebetulnya potensi besar untuk bisa dijual, ya kan? Ya. Artinya budaya Melayu Riau ini cukup luas ya, ada Melayu, ada budaya Kuansing misalnya, budaya Kampar, budaya Bengkalis, budaya Indragiri, ya kan? Itulah yang kita mau formulasikan menjadi satu nama budaya Melayu Riau. Nah, dan juga bukan tidak mungkin suatu saat budaya-budaya serapan yang sudah bersenyawa dengan masyarakat Riau ini menjadi budaya Melayu Riau, nah, kan gitu. Banyak kan? Contohnya saja, kadang di negara tetangga budayanya dari Indonesia mereka ngaku budaya mereka lagi, ya gitu kan? Kenapa kita terlambat di situ gitu kan? Gitu kan? Batik dari Malaysia kan, katanya kan? Wayang udah banyak orang itu budaya mereka gitu. Maka mereka lebih mencintai budaya mereka, gitu kan? Makanya ya mengenai wisata pariwisata dan kebudayaan tadi adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana yang berperan sebagai hulu sektornya, mana yang berperan sebagai hilir sektornya. Setelah nanti ya bersama humas-humas ini yang ada di Riau ini. Nah, ini kan luar biasa bisa bertemu dengan kakak kami Kak Rosita ini kan. Sehingga nanti begitu ini sudah menjadi satu formula, satu peraturan daerah ya, bersama-sama kita juga bersinergi bersama bagaimana budaya ini bisa diketahui dulu aturannya seperti apa. Contoh saja, kita kaya akan budaya, tapi di daerah kita sangat susah menjumpai budaya itu. Contoh misalnya ya, kalau kita berjalan ke tempat orang dengan mudah kita menemui budaya mereka dari makanan misalnya kan. Di setiap radius 100 meter kita sudah jumpa ciri khas makanan budayanya, budaya daerah tersebut. Di setiap radius yang hanya berapa ratus meter kita sudah jumpa tariannya, lagunya, ya kan, pertunjukan seninya. Kadang kita sampai di bandara pun, dia belum sampai kita keluar bandara sudah disuguhi dengan tontonan budaya misalnya ya. Tontonan budaya itu sebetulnya tidak rumit, sebetulnya kan sangat banyak budayanya ya. Misalnya kalau tidak ada pengentasan hanya pakaian adat itu kan ada kita punya bujang darah misalnya kan ya digilir itu berapa kabupaten kota mungkin tak cukup harinya hanya dari baju adat saja misalnya. Disitulah nanti
ya mudah-mudahan pemerintah juga serius dengan ini sehingga dibuat perdanya bisa dianggarkan nanti. Jadi tidak ada aturan yang dilarang, misalnya bagaimana promosi budaya Melayu Riau ini, karena kalau tidak ada promosi bagaimana mimpi hanya jadi mimpi budaya itu bisa maju, kan gitu Bang. Nah, disitulah kami di DPR bersama kawan-kawan di Pansus godok ini ya, kami serap seluruh masukan ya dari pakar-pakar budaya, dari pelaku budaya ya. Apa masukan-masukannya ya kami serap, tapi tergantung juga nanti ke pemerintah provinsi bagaimana keseriusannya. Ini kan emang usulan dia nih, kadang di tengah-tengah usul dia tidak serius pula gitu kan. Nah gitu kan, setengah-setengah hati nih kan. Nah artinya kita tetap jalankan tugas kita di mana si legislasi yang kita jalankan di situ, agar pemerintah juga bisa punya aturan yang jelas ya, bagaimana kegiatan-kegiatan kebudayaan itu bisa lebih banyak ya, sehingga penganggarannya jelas nanti ke depannya. Kira-kira begitu Bang. Baik, kalau kita bicara budaya ini memang sangat luas, termasuk sampai ke Semenanjung. Ya. Karena sejak 1824 ketika Kerajaan Riau Lingga itu berdiri, ketika diadakan Traktat London di Singapura, ini budaya Melayu ini sudah mulai berkembang ya. Jadi kebudayaan ini sangat khas dirinya karena berlandaskan ajaran Islam. Jadi kata orang-orang tua dulu, salah mengata, salah itu agama mengata, adat memakai. Nah adat kita adalah Melayu, adat dan tetapi sejak 1824 sampai hari ini kita belum melihat ada peraturan daerah yang menunjang keberadaan adat ini. Dan alhamdulillah di zaman agenda sekarang sudah lebih hampir 200 tahun barangkali ya, baru timbul ada peraturan daerah untuk budaya Melayu. Budaya Melayu ini kan tidak hanya ada, tapi juga kesenian, kesastraan, kesenian, dan mungkin tari-tarian gitu ya. Banyak sekali ada perilaku gitu. Nah ini nanti arah peraturan daerah itu seperti apa dan kemana Mbak? Ya. Arah mengenai ini kembali tadi seperti saya sampaikan di awal, kita senantiasa membahas, tapi tetap muara yang mengendalikan hulu dan hilirnya ini ada di pemerintah nantinya. Ya, makanya ya seperti disampaikan Kerajaan Lingga itu ya sudah 200 tahun yang lalu kan. Kita sebetulnya kalau ini pandangan pribadi dulu ya, bukan sebagai kelembagaan. Dengan kemajuan infrastruktur yang luar biasa dahsyat seperti ini ya, contoh Pekanbaru, Sumbar itu sudah akan dilalui dengan jalan tol ya. Kita bagaimana dengan saudara-saudara kita di Kampar misalnya Bang, artinya kan ekonominya kan harus ada sesuatu yang bisa dijual di sana, sehingga nanti masyarakat itu walaupun dia mau ke Padang ya dia lewat dulu, ada yang bisa dilihat di sana. Padahal kita punya di sana misalnya Muara Takus, ya kan, budaya-budaya masyarakat Kampar. Orang kan tidak banyak tahu. Dunia banyak tahu dengan Muara Takus, tapi tidak tahu dengan bagaimana cara budaya di sekeliling masyarakat yang tempatan kan gitu kan. Apalagi nanti misalnya tol ini Indragiri lagi kan, artinya jangan sampai dengan kemajuan-kemajuan infrastruktur justru membuat ekonomi masyarakat itu terpuruk sehingga harus ada nilai jual. Ya, contohnya makanya kalau pemerintah serius, inilah salah satu potensi yang bisa dijual selain dari minyak bumi dan minyak sawit. Kan begitu kan? Ya, caranya gimana? Ya harus investasi. Ya kan? Investasi gimana? Anggaran. Apakah nanti ya ini kan urusan pemerintah, kita kan membahas pemerintah ini mau sanggup nggak misalnya budaya ini dianggarkan dari persentase APBD misalnya, seperti kesehatan dan pendidikan misalnya kan gitu kan. Artinya begitu ada perubahan-perubahan di APBD, persentasenya kan nilainya tetap
gitu. Jangan tahun ini kita semangat, besok tahun depan kita hilang semangat. Artinya investasi yang kita lakukan tahun ini itu tidak ada nilainya lagi. Udah apa? Ibaratnya sudah menyusut. Kalau kita berinvestasi, bahkan tahun ini kita investasikan, tahun depan investasinya nol gitu. Artinya yang kita lakukan di tahun ini susutannya udah tidak ada lagi ininya. Gitu. Artinya kalau kita konsisten, karena ini usulan pemerintah juga, ya mudah-mudahan kita juga bisa misalnya konsisten. Jadi setiap anggaran APBD untuk budaya pemajuan kebudayaan Melayu ini bisa disepakati sekian persen dari nilai APBD. Jadi mau turun naik, ya inilah. Nah, tinggal bagaimana kita genjot, kita bersama-sama pemerintah, bagaimana APBD-nya bisa besar, ya digali-gali potensi-potensi yang ada. Nah, setelah investasi 1-2 tahun, saya yakin itu akan jadi sumber-sumber semua. Berapa banyak peredaran duit yang akan terjadi di sini, kan gitu, dari makanan, ya, dari apa. Ya. Cuman eksplorasi aja sekarang ini. Nah, untuk memulai inilah perlu keseriusan bersama kita, bersama pemerintah, dan perlu komitmen Bang sebenarnya, ya kan? Kira-kira gitu Bang ininya. Kita kan pada dasarnya setuju dan sepakat kita memakai kebudayaan Melayu, mulai dari misalnya di rumah, di organisasi, di kesenian, di kesastraan, di tari-tarian misalnya, kita memakai kebudayaan Melayu. Tetapi kan kita juga harus bisa membedakan antara kebiasaan masyarakat Kampar misalnya dengan Bengkalis, itu kan beda. Masyarakat Meranti dengan Kuansing kan itu beda. Indragiri dengan Siak walaupun sama-sama kerajaan kan juga berbeda ternyata. Nah, lalu kita membuat peraturan daerahnya itu kira-kira tidak ada pertentangan gitu, Dinda. Ya, Perda ini sifatnya global sebenarnya Pak. Global ya. Mengenai kebiasaan ini mungkin bisa saya artikan ini tradisi, ya, tradisi. Artinya budaya ini kan sebenarnya identitas, Pak. Ya. Jadi kalau kita susah menemukan, misalnya kita ke Kampar, mencari makanan khas Kampar aja harus berjalan berkilo-kilo baru jumpa, kan gitu. Apalagi mencari keseniannya misalnya, atau ke Bengkalis tadi misalnya kan. Kalau susah kita menemukannya, itu artinya kan kita sudah susah menemukan identitas kita, kan gitu Pak. Identitas ini kan jati diri. Makanya sifatnya Perda itu ya bersifat global, artinya di mana dia masih berwujud kebudayaan Melayu Riau, ini bisa menjadi satu acuan. Kalau ada mau dikhususkan lagi, ya kabupaten bisa bikin. Bisa bikin perdanya sendiri. Berarti di DPRD kabupaten kotanya. Kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya bersama dengan perda ini yang sekarang lagi ada pansusnya ini. Ya, ini kan untuk di provinsi. Betul. Karena di Indonesia bukan hanya Riau yang sebenarnya sudah punya. Jogja itu DIY sudah punya sendiri, Bali sudah punya, Jawa Tengah sudah punya, DIY Jawa Tengah beda-beda dia perdanya. Artinya kita kan ya kemarin kita sempat berkunjung ke sana kan, bagaimana ini bisa lahir ya. Ya kalau Bali kadang mungkin itu budayanya ya sebetulnya kalau saya lihat hampir sama, ini menyatu dengan agama nih. Ya kan, cuma agamanya di sana Hindu, di sini Muslim misalnya, ya kan gitu kan. Ya artinya, cuman mereka kan sudah lama Bang. Artinya sudah lama saja mereka butuh proses, butuh waktu bagaimana isi ini bisa menghasilkan satu nilai yang bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Jadi ya secara global ya bisa diterapkan di mana-mana ya, baik di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi. Yang penting komitmen pemerintah saja. Ya. Bagaimana kalau kita mungkin Mbak mungkin bisa juga bicara atas nama pemerintah. Ya. ASN di provinsi. Iya. Jadi di pemerintah juga, di Humas juga lebih ini ya. Kalau aturannya sudah jelas, Humas pasti akan menyuarakan kemana-mana ini gitu kan. Sesuai dengan fungsinya. Mungkin saya tanggapi aja ya Bang ya. Jadi tugas Humas itu, kalau kami punya tagline namanya Indonesia Bicara Baik. Nah kalau kita di Riau tentu kita Riau Bicara Baik. Jadi sebenarnya
untuk memberikan istilahnya mempersonifikasi mempersonifikasi ya Mas ya, supaya gaungnya budaya kita ini sebenarnya gampang sebenarnya Bang. Contohnya ya kayak karena kita sekarang berada di dunia digital. Contohnya seperti pacu jalur kemarin ya. Kalau menurut kami dari keilmuan kehumasan kami Bang, sebenarnya kita kehilangan momen kemarin. Kenapa? Harusnya itu bisa mendatangkan PAD yang besar terhadap Riau. Nah, kalau kita mengemasnya kan itu si Mike datang ya. Terlepas dari ada pro kontra ya, kita nggak bicara pro kontra ya, karena jujur saja saya berada di lokasi pada waktu itu, pada waktu acara pembukaan, karena gongnya sebenarnya waktu itu banyak tamu-tamu dari negara lain. Kalau sayang sekali tidak digaungkan waktu itu lagunya si Mike itu yang membuat viral dunia pada saat start pertama. Jadi waktu start pertama, waktu lepas jalur pertama tuh biasa aja gitu, nggak ada sesuatu. Habis. Maksudnya kenapa sih ini bisa sampai viral ke seluruh dunia gitu ya? Jadi menurut saya ini memang peran humas sebenarnya Bang. Cuma sayangnya memang Perhumas selama ini tidak pernah diajak berkumpul atau memberikan pendapat ya selama ini. Namun humas secara perusahaan-perusahaan itu ada. Jadi kan CSR itu mendukung semua acara itu ya. Jadinya humas hanya berjalan dari istilah parsial Bang, hanya berdasarkan misi perusahaannya masing-masing. Sebenarnya kalau kita create acara-acara yang ada ini akan bisa memunculkan PAD yang disampaikan abang kita tadi itu, bahwa anggarannya harus banyak. Pada saat ini kan kita juga lagi defisit anggaran ya. Kita tahu kan hanya masalah Riau saja, tetapi juga masalah seluruh Indonesia gitu. Kalau saya cenderung Bang, kalau boleh berpendapat, saya melihat di beberapa negara lah yang pernah saya kunjungi, saya selalu suka berkunjung ke museum Bang. Jadi di museum, bahkan di Museum Rasulullah dulu belum ada, sekarang sudah ada ya. Itu yang dijual sebenarnya visual aja Bang. Tapi orang paham bahwa ada sejarah, pernah terjadi sesuatu sejarah pada waktu itu, dan inilah yang terjadi. Nah, kenapa kita nggak membuat seperti itu juga? Jadikan museum kita tuh sebagai gerbang untuk memperlihatkan kemelayuan kita di situ. Jadi misalnya, saya kira museum harus direformasi Bang. Saat ini cobalah kita hitung berapa yang berminat datang ke museum. Pada saat kemarin waktu Mike itu datang, itu kan banyak tamu dari mancanegara. Yang saya tahu Bang, saya lumayan banyak kawan dari luar negeri ya. Itu kalau mereka berkunjung ke satu negara, pasti mereka mencari museumnya. Karena di museum itulah mereka akan tahu sebenarnya budaya kita tuh seperti apa. Jadi bagaimana culture sebuah daerah, apa makanan khasnya di situ. Kan pasti yang dicari yang begitu-begitu ya. Pokoknya daerah. Selain pacu jalur ini, apa sih yang bisa dilihat ke Riau? Jadi saya dulu pernah bekerja freelance di advertising agency. Saya pernah ditanyai oleh bos saya dulu, Rosita, kalau saya pergi ke Riau, kamu bilang Riau itu apa? Saya bingung waktu itu Bang. Apa maksudnya? Ya, kalau ke Padang rendang. Dia bilang gitu kan. Oh, Riau ada patin. Oke. Sekarang Riau itu apa? Dalam arti kita kan kalau misalnya mau brandingkan sesuatu, membrandingkan itu kan harus ada ciri khasnya Bang, yang berbeda dari negara lain, dari daerah lain. Jadi misalnya kalau dulu kan Riau itu ada pesawat di tengah misalnya, itu misalnya salah satu ya. Atau ciri khas Riau ini apa? Kita ini kan terbagi sekarang Bang, ada Riau Bengkalis, ada Melayu Bengkalis, ada Melayu Indragiri, ada Melayu Kampar, ya kan? Jadi terkait dengan budaya tadi itu sebenarnya bisa kita satukan Bang dengan format tadi tuh, buatlah visual yang kira-kira
kita bisa lihat visual itu ketika orang datang ke Pekanbaru yang sebagai ibu kota provinsi, orang bisa lihat semua Riau itu di situ. Ya baik, kita tanyakan saja langsung ke Pak Sumardani. Budaya itu kan ada sejarah, budaya, peninggalan budaya. Tadi Bu Rosita menyampaikan kalau orang ke Riau ini apa yang bisa dilihat di sini. Salah satu yang bisa dimanfaatkan dan dilihat orang tentang sejarah Riau ini adalah peninggalan. Mungkin tadi beliau menyebut museum. Ada nggak ini dibahas di DPR soal peninggalan sejarah dan sejarah budaya ini, Dinda Sumardani? Mengenai museum misalnya, ya ini maka senantiasa saya berulang-ulang saya menyampaikan tergantung komitmen pemerintah. Ya, artinya ini kan di ranahnya eksekutif. Ya kan, ya, cuman kan aturannya harus dibuat dulu kan, maka kalau duitnya ada semua bisa dilakukan kan gitu. Makanya saya bilang ya bisa nggak bersama-sama kita dorong ya anggaran untuk memajukan kebudayaan Betawi ini sekian persen dari APBD misalnya begitu Bang kan, ya kan. Misalnya juga Dinda panggil Kepala Dinas Kebudayaan Riau itu ke DPR minta penjelasan seperti ini dan menyangkut dananya juga mungkin. Makanya bisa merangkul apa Bang? Saya senantiasa sampaikan pemerintahnya serius tak, artinya mungkin di podcast berikutnya Abang aja Dinas Kebudayaan kalian usulkan perda ini serius enggak atau main-main gitu kan. Karena kalau serius misalnya kalau dia serius tentu mungkin dia agak kalau anak-anak minta sama bapaknya merengek-rengek katanya Bang kan. Kapan ini selesai? Ini kita bikin rule-nya seperti begini sehingga kami kalau ada aturan regulasi kami lebih mudah mengeksekusinya. Kan gitu Bang, ya kan? Artinya makanya senantiasa saya sampaikan di setiap momen, di setiap scene ini usulan pemerintah, pemerintahnya komit dan serius. Gitu Bang. Itu PR apa gitu. Iya, kalau tapi saya bukan menjadi sebagai di pemerintah, saya hanya ini humas ya, karena di pemerintah ini kan urusan kebudayaan, ini di dinas kebudayaan. Ya mungkin dulu, ini kan begini Bang, mungkin dulu ini diusulkan di rezim atau kepala dinas berbeda. Sekarang kan kita tidak tahu, maka saya tanya serius lagi enggak nih ceritanya ini, kan gitu kan? Bang, kenapa tidak berpikir? Kalau APBD terus, APBD pasti nggak akan jalan Bang. Kenapa kita tidak menyatukan CSR yang ada? Toh CSR juga mereka banyak membantu pemerintah. Kita fokuskan, saya kira kalau misalnya itu saya sebenarnya ada kemarin membuat proposal kecil-kecilan, tapi sebenarnya proposal itu bukan untuk saya ajukan ke perusahaan gitu ya. Maksudnya semacam kerangka pikir lah gitu. Ketika perusahaan CSR perusahaan besar lah dalam tanda petik ya, yang sebenarnya mereka tuh bisa ya, karena gini Bang, kita lihat ya di Museum Uang RI itu museum apa tuh yang di Jakarta itu Bank Indonesia yang jadi apanya Bang? CSR-nya, sponsornya. Ya sponsornya. Terus di mana lagi, di Malaysia juga itu juga ada sponsornya dari perusahaan Bang. Kenapa kita nggak mengadop seperti itu? Kalau APBD terus memang agak pusing juga, DPRD pusing, apalagi nanti Pak Gubernur pusing juga. Apalagi kalau defisit ya tapi kan untuk memakai CSR kan perlu aturan, perlu regulasi, ya kan? Artinya bisa menggunakan itu. Cuman harus ada, karena kalau misalnya kan kalau ada aturannya bahaya kan. Misalnya begini Bang, dalam apa membuat PD nanti di kasus nanti ditetapkan juga misalnya BUMD dan perusahaan-perusahaan atau mereka yang cari makan di Riau harus menggiatkan peninggalan sejarah. Harus mendukung permajuan. Buktinya kan kalau ada expo mereka tuh bisa-bisa gitu Bang, puluhan juta, ratusan juta. Ya, tapi kan expo mempromosikan dia punya produk, dia punya company, ya kan. Nah, kalau ini kan dia promosikan, makanya harus ada aturan yang diatur. Kita kasih space mereka. Itu enggak dia. Gitu. Iya, artinya tadi beliau bicara kepedulian. Peduli nggak pemerintah, peduli nggak swasta, peduli nggak masyarakat, peduli nggak perusahaan-perusahaan itu, Pak. Kalau beliau dalam pembentukan PD dan pansus ini
beliau sudah keliling di Pekanbaru setahu saya, karena saya pernah juga diajak beliau untuk bertemu dengan organisasi saya. Beliau masuk sampai ke basis-basis organisasi kesenian, organisasi kebudayaan yang memang terlibat di bidang sastra, di bidang tari, di bidang baca puisi, di bidang sajak, pantun, gurindam, gitu. Beliau terlibat. Dan ini sangat menarik bagi saya karena beliau nanti akan membicarakan hal ini di DPR. Mungkin nanti Mbak Rozita, kita perlu juga mengingatkan bahwa melibatkan orang lain, kan ada CSR Mbak bilang. Ya. Melibatkan CSR itu. Ya. Mungkin Iya. hal ini gimana menurut? Ya nanti bisa saja jadi satu usulan, satu pasal Iya. di mana Iya. BUMD yang Iya. sudah mempunyai profit, ya kan, Iya. mengalokasikan sekian persen juga, bahkan Iya. persennya bukan dari profitnya, misalnya kan, ya sama pemerintah Iya. mengalokasikan APBD mungkin sekian persen gitu. Artinya, ya walaupun mungkin APBD-nya mungkin terasa berat, ya. Tapi namanya investasi itu di awal pasti semuanya berat, apapun lah bentuknya, ya kan. Walaupun kita punya uang yang banyak sekalipun, namanya kita start untuk investasi, itu juga pasti berat, ya kan. Karena kita harus merumuskan bagaimana investasi kita itu bisa menghasilkan satu keuntungan, ya. Minimal keuntungan PAD kan keuntungan masyarakat juga nantinya, kesejahteraan masyarakat meningkat gitu kan. Ya contoh misalnya mau tadi makanan susah tadi kan, rendang sana mudah gitu kan. Ya. Sini kan bukan tidak bisa bikin satu pelatihan UMKM misalnya. Banyak ibu-ibu itu ibaratnya dilatih ini buat bolu kemojo rata di Pekanbaru misalnya kan gitu kan, atau buat sempolet misalnya Bang, ya macam-macam ya kan. Tapi kan itu kan hanya ada di pinggiran Provinsi Riau, tidak Ada berada di sih. tengah kota. Mencari itu susah di tengah kota ini kan, tapi di pinggir-pinggir banyak gitu kan. Artinya di kabupaten-kabupaten banyak barang-barang begitu. Kenapa ya? Untuk bikin pelatihan kan butuh anggaran. Itulah investasi tadi kan. Pemerintah harus investasikan anggarannya. Makanya ya, saya tanya balik, ini pemerintah yang mengusulkan, pemerintahnya serius enggak nih, komitmen enggak nih. Kalau saya agak beda pendapat sedikit Bang. Kalau saya melihat kenapa kita ini ketika orang mau datang ke Riau, kalau kita selalu menang nih Bang. Contohnya kemarin Perlawan juga menang itu budaya apa ya, silat itu kan. Ya. Karena Bekaba nomor ya satu di teman-teman apa kita fotografer kita pokoknya media foto itu sudah apa istilahnya menduniakan itu sudah maksimal mereka berusaha. Cuman kita di sektor hilirnya itu mengeksekusi itu Bang. Maksudnya kan produk udah ada nih Bang, UMKM contohnya. Sebenarnya UMKM udah banyak juga yang dilatih-latih ya. Kalau setahu saya itu ya dari PKK, dari apa juga udah banyak yang dilatih. Karena saya juga RT di tempat tinggal saya. Jadi ada tuh pelatihan sampai ke RT RW gitu. Ada. Cuma Menjualnya setelah susah. mereka membuat itu, jadi tidak ada pasarnya Bang. Ya. Nah, kelebihan di Jogja, nah kita bicara karena saya pernah studi di Jogja juga waktu saya PKP kemarin saya studi banding gitu ya di Jogja. Salah satu yang kami ulik adalah bahwa mereka punya marketplace yang Pemda punya Bang. Ya. Itu jadi mereka bisa mempromosikan produk-produknya itu melalui itu dan itu didukung oleh pemerintah. Jadi marketplace-nya tidak yang dibuat independen oleh masyarakat, tapi pemerintahnya sendiri dari dinas perindaknya. Terus kalau kita belajar lagi yang agak jauh sedikit ya, K-pop. K-pop kenapa mendunia? Sampai orang Amerika pun keranjingan K-pop. Karena Bang, Abang kalau Nyonya mungkin di rumah suka nonton film Korea ya. Di antara filmnya tuh Bang, dia selalu apa produk dia selalu brandingkan disisipkannya ya. Disisipkannya di situ. Ya. Baik itu baju, baik itu makanan, baik itu obat-obatan, dia selalu Bang ada setiap ada film Korea tuh pasti selalu ada branding di situ. Ya. Itu yang Itulah kita kurang. salah satu marketing strategi mereka Ya, kan. betul. Ya. Mungkin studi banding nanti.
Soal studi banding ini mungkin Linda Semardani, ada 4 provinsi yang sudah membuat peraturan daerah tentang kebudayaan ini. Pertama itu daerah khusus DIY, daerah khusus Yogyakarta, kemudian provinsi Bali, kemudian provinsi DKI, Ya. dan kemudian provinsi NTB kalau nggak salah. Jawa Tengah ada juga. Ya Jawa Tengah ya, Ya. dan Nusa Tenggara Barat. Barangkali mungkin bisa juga Dinda bertukar pikiran dengan kawan-kawan di sana. Atau itu sudah dilakukan belum? Sudah, Pak. Sudah kita lakukan. Jadi pansus ini sudah berjalan agak lama nih, Bang. Ya. Tapi belum selesai, gitu kan? Artinya kalau tidak selesai di pansus, nanti bolanya di Bapenda, Bang. Ya. Tidak ada pansus lagi, gitu kan? Ya. Makanya, jadi dengan berjalannya seiring waktu, ya kan? Dan juga berganti ke pemerintahan, ya. Berganti mungkin pemangku kebijakan. Makanya saya kembali juga bertanya nih kan, ini jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan, nah gitu kan. Maka pemerintah ini serius dan komit nggak kira-kira ini gitu. Kalau komit ini momentum bersama gitu, Iya, jangan betul. dilewatkan gitu. Harus kan. dikeroyok rame-rame. Ya, jangan ada istilah, wah itu kan dulu saya bukan di sini, gitu kan. Jangan ada istilah gitu. Kita bicara atas nama masyarakat, kita bilang. Jangan jadikan ini momentum bersama untuk masyarakat bisa dapat mainan baru. Kan gitu. Ya. Ini kan mainan baru nih sebetulnya, Bang, untuk masyarakat. Ada pelatihan, ada pasar seni yang dibuat pemerintah, kan mainan baru semuanya nanti kan. Ya, ada pertunjukan-pertunjukan budaya misalnya, ada setiap kabupaten kota bisa mengeluarkan anggaran untuk nampilkan baju adat di bandara saja misalnya, kan gitu. Berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita serap misalnya. Hotel-hotel berbintang di jam sibuk, peak season ya, peak time jam 11 sampai jam 2 itu, jam 1 atau jam 2 itu kan peak time kan. Hotel-hotel bisa menampilkan budaya-budaya, misalnya ada zapin misalnya, macam-macam kan, digilir itu mungkin tak cukup hari. Ya kan, artinya ini kan dapat mainan baru masyarakat, disitulah meningkatkan kesejahteraannya nanti itu. Makanya ya dengan kita bicara agar masyarakat dapat mainan baru, ya kita seriuskan ini gitu kan, karena waktunya tak panjang lagi. Kalau waktunya udah lewat nih masuk Bapenda, Bang, pansusnya ada lagi nanti nih gitu kan, apa adanya aja lagi nanti kan gitu kan. Nah gitu, nah, kira-kira gitu. Jadi ini PR sama-sama kita, Bang. Betul. Ya kan. Kebersamaan inilah membuat dia ini makin dikenal masyarakat. Saya kira juga yang paling penting juga, Bang, salah satu ya. Kalau kita pergi ke Bali, Ya. itu kan masyarakatnya itu sangat welcome ya. Ya. Kalau kita masih ada tuh yang main-main di bandara, main-mainkan argo apa gitu. Jadi perlu juga di dalam perda itu mungkin saya kira perlu apa ya, aturan tentang transportasinya atau bagaimana misalnya ada guest house misalnya ya, peraturan tentang guest house-nya apa ya, yang hospitality lah untuk turis-turis ini datang gitu. Ya. Jadi kayak benar-benar kita nih udah siap sebagai tourism society gitu. Kalau nggak kayak gitu, Bang, kita nggak aman. Kalau coba lah kalau kita pergi, terus yang berikutnya juga misalnya nih kita kerupat misalnya kan, jalan kerupat tuh bukan main ya apanya kan. Padahal di situ bagus, tapi abis kerupat, abis pergi nyebrang, kita nggak tahu lagi mau ngapain di situ. Sehingga orang trauma ke sana. Mau kemana? Nggak mau balik lagi. Iya. Besok-besok udah salah ke sana katanya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi harus ada juga sesuatu yang kira-kira menarik di sana, yang memang kontinu, Bang, tidak sekali setahun aja orang ke situ pas bola api itu baru datang. Nanti kalau udah selesai bola api orang nggak datang lagi. Ya. Memang harus dikemas, dan itu harus ada paket tourism yang menarik gitu. Mungkin kayak Ya, sejauh ini sudah ada misalnya peninggalan sejarah, karya-karya kebudayaan yang diakui di tingkat nasional, misalnya Tanjak. Iya. Tanjak itu sudah diakui dan tapi terlepas dari itu ada satu lagi yang mungkin perlu saya tanyakan ke Bunda. Ini agak
agak apa namanya, agak berat sebenarnya, tapi perlu juga kami mendengar dari Dinda sebagai seorang wakil rakyat di Dewan. Kita ini kan berbudaya dari dulu sejak adanya Reolingga, berbudaya santun, Ya, berbudaya apa namanya, agamis. agamis, berbudaya menghormati orang, baik itu orang tua, baik sahabat, rekan. Dan landasan kita itu kan Islam. Islam kan dilarang mencuri, dilarang menghina orang, dilarang kasar dengan orang, dilarang menjelek-jelekkan orang. Lalu begini Dinda Sumardani, ada kelompok-kelompok atau masyarakat di kita yang terlibat korupsi misalnya. Dari yang terlibat itu ada yang ditangkap KPK, ada yang ditangkap DPR, Kajati, ada yang ditangkap polisi. Nah ini kan jelas melanggar adat, melanggar kebudayaan Melayu. Ini kira-kira menurut Dinda di Dewan itu apa pernah nggak dibicarakan di Dewan? Atau kalau nggak pernah dibicarakan, dibahas lah kira-kira. Iya berat sedikit nih kan. Ya, tapi sebelum sampai ke berat-berat ringan-ringan dulu lah kan. Artinya budaya ini memang ada hambatan-hambatan. Ya. Artinya ada yang menurut kita mengamalkan Dewan ini, apalagi nanti di Pansus ada peraturan daerah. Ya. Nah ini ada juga kelompok-kelompok masyarakat Riau yang melakukan hal yang tidak terpuji. Ya. Jadi ya budaya yang dimaksud tadi ya, budaya Melayu itu memang identik dengan Islam, ya. Ya. Mengenai contoh lah, kalau kita diajarkan buang sampah, kebersihan itu sebahagian dari iman. Ya. Kalau kita punya identitas diri, kita tak akan mau buang sampah sembarangan. Nampak selokan depan rumah itu kotor, tanpa menunggu pemerintah melakukan, kita bersihkan sendiri. Kan gitu kan? Ya. Karena itu culture, ya kan, culture kan, identitas kita, ya kan. Karena saya yakin identitas ini sudah bergeser. Kadang di depan rumah kita banyak selokannya kotor, tunggu pemerintah kapan punya action. Begitu banjir, hujat lagi pemerintahnya. Ya. Nah, karena culture-nya belum terbentuk. Nah, itu kan budaya. Kan sebenarnya membuang sampah pada tempatnya itu budaya Melayu sebetulnya. Betul. Ya kan, budaya Melayu. Nah, itu contoh tadi ya, dari kebersihan ya. Itu mengenai bandara tadi ya. Ya, seandainya kalau kita bertamu ke rumah orang, ini budaya kita bang, kan budaya ajaran agama kita kan, assalamualaikum misalnya, dijawab waalaikumsalam, ya. Wujudnya seperti apa? Begitu ada tamu orang baru landing dari pesawat, ini orang luar, dia menginjakkan kakinya turun dari tangga pesawat itu seolah-olah assalamualaikum. Tapi kenapa pemerintah lupa menjawabnya? Ya contoh misalnya ada yang menjawab pakai baju itu ala-ala waalaikumsalamnya tidak ada gitu, sehingga mereka tidak bisa bertanya, tak ada tempat bertanya misalnya kan, mau ke sini macam mana, mau ke sini macam mana. Artinya cobalah kita turun kan, turun masing-masing saja kan, artinya tempat bertanya tidak ada, orang menyambut pun tidak ada secara budaya. Sebetulnya kalau digilir tidak cukup bang, satu hari cuma seminggu bang kan. Artinya dalam satu hari itu bisa 2 kabupaten kota. Ya. Untuk shift siang dan shift malam misalnya, ini kan terbuka lapangan kerja baru ya. Terakhir ya mengenai keramah tamahan ya, mengenai kebersihan, terakhir mengenai apa? Korupsi ya, ini kan korupsi kan ya, itu kan sudah diajarkan dalam agama misalnya kan, mengambil yang bukan haknya kita ya, karena jangankan korupsi ini kan, kenapa saya bilang berat, hal yang kecil-kecil saja kita sudah bergeser nilainya, sudah kita tidak peduli, tidak care. Contoh orang baru datang kita tidak sambut, contoh di bandara ya, sampah berserakan di depan rumah dalam parit kita tidak bersihkan. Itu hal yang kecil, apalagi hal yang besar ini, yang berat ini korupsi gitu kan. Artinya kita biasakanlah dari hal-hal yang kecil dulu, sehingga otomatis ya, dengan budaya-budaya korupsi katanya nih Riau ini nasional pula lagi nih kan, kan gitu kan. Maka ini perlu cepat nih sebetulnya nih gitu. Maka saya bilang pemerintah harus cepat ini, budaya Melayu identik dengan Islam. Jadi bangkitkan identitasnya kembali. Nah, sehingga saya yakin ya kan,
ini kenapa terjadi begini? Karena mungkin kadang lupa mungkin Bang ya, lupa terhadap identitas kita. Kira-kira begitu mungkin Bang kan. Kalau kita ingat asal usul, kan ingat budaya, ingat asal usul, kita tak akan terjadi hal-hal yang contohnya buang sampah sembarangan, sampai hal-hal yang tadi korupsi tadi itu kan tidak sampai segitu terjadinya gitu, karena kita ingat ajaran agama begini, identitasnya begini, akan Sebab gitu. kalau melanggar tanggunglah malunya seluruh Indonesia juga. Ya, Iya. itu baru-baru di sini. Kalau udah budaya identitas Islam di sini dan di akhirat kan gitu kan, di sini dan di sana gitu kan pertanggungannya. Nah, kira-kira gitu Bang. Jadi mulai dari hal yang kecil ini dulu yang kita harus Jadi biasakan. Kita memang harus menggembar-gemborkan ini terus sebagai persatuan Humas. di seluruh Riau ini. Iya. Harus mengalahkan juga satu budaya Melayu ini, landasannya asasnya Islam. Iya. Nah, Islam itu Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita belah. Ya, itu. Jadi kalau aku boleh menanggapi lah mengenai pemberitaan-pemberitaan negatif tentang Riau, saya pernah di apa juga, ini pengalaman pergi ke Bali Bang. Kenapa Bali itu selalu dijaga, selalu asal ada pemberitaan yang negatif tentang Bali itu nggak sampai nggak sampai jauh. Ternyata Bang di situ tuh memang ada komitmen dari mereka, karena memang sudah tourism society ya, ibaratnya mereka tuh mindsetnya sudah tourism. Mereka tahu kalau tidak ada turis mereka nggak bisa makan gitu. Jadi ada komitmen ya antara orang-orang medianya di sana tuh untuk tidak memberitakan Bali hal yang negatif gitu, Bali, Lombok gitu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak kriminal atau apa itu, mereka nggak akan bicara itu di Bali, tapi di kampung kecilnya misalnya, di Seminyak misalnya, atau di mana, sehingga dunia tuh mengenalnya Bali itu aman gitu. Nah ini mungkin perlu juga kita tiru di Riau ini, walaupun ya kita apalah ya. Ada hal-hal yang tak bisa kita apakan ke dunia luar, tapi paling tidak hal-hal misalnya masalah-masalah terkait pemberitaan yang negatif itu mungkin perlu juga kerjasama dengan media-media ini supaya nggak selalu membawa nama Riau sehingga orang identik Riau itu begini, Riau itu begitu. Nah itu memang saran kami dari Humas sih sebenarnya Bang, karena dulu saya pernah bertanya dulu kenapa Bali itu tidak ada pemberitaan negatif. Jadi memang kami tanya betul, memang mereka tuh sudah ada komitmen, karena kalau Bali itu ada pemberitaan negatif, orang tidak mau datang ke Bali. Nah kita kan Riau ini juga kalau bisa ya hal-hal yang negatif juga kita kurangi gitu, walaupun barangkali tidak mungkin juga kita menutup media ya. Jawabannya Bu Rosita, kan Bali itu sudah ada perda kebudayaannya. Mungkin salah satu isi dari perda kebudayaan itu tidak menyebarkan hal-hal yang mungkin bisa merusak Ekosistem budayanya ya. Iya. ekosistem kebudayaan. Kalau memang berita itu benar misalnya, Iya. tapi ini akan merusak keamanan, persatuan, kebersamaan, mungkin tidak perlu diceritakan. Mungkin makanya kita sangat sependapat sebenarnya dengan Pak anggota DPRD ini. Pansus sekarang bergerak. Iya. Pansus ini bergerak membuat peraturan daerah yang bisa nanti Mengakomodir semua. mengakomodir dan menunjang kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Mungkin Setuju. gitu. Benar ya? Dan kalau ada misalnya masyarakat yang melanggar, misalnya tadi membuang sampah itu jangan sembarangan, tapi masih ada yang membuangkan, nanti kan dijelaskan juga perda itu membuang sampah taruhlah di tempatnya misalnya kan, atau seperti yang Budaya Dinda bersih. katakan tadi, begitu datang ke Riau ini baru saja di bandara sudah ditipu dia misalnya kan, apalagi belum ke Meranti dia, belum ke Indragiri dia, belum ke Siak, belum sampai Belum ke Kuansing, di situ kayak aja kemarin. dia sudah disambut dengan
wajah yang tidak ramah. Mungkin ini nanti akan diatur oleh Perda tadi ya. dari Perda, dan kita sangat setuju dengan adanya Perda ini, apalagi bisa dikeluarkan 2026. Insya Allah. Insya Allah, apalagi kalau Bang Sumardani ini juga pelaku dan aktivis di bidang kesenian. Dan mungkin bisa, kalau bicara kesenian, Dinda, sejauh ini Dinda melihat kesenian dan kebudayaan seni dan sastra di Riau ini seperti apa? Ya. Untuk budaya seni dan sastra di Riau ini, makanya saya bilang kita punya satu kekayaan yang luar biasa ini. Ya. Cuman belum terekspos, belum tereksplorasi dengan baik. Samalah dengan dulu mungkin sumber minyaknya masih muda, gitu. Jadi belum ada perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk mengeksplorasinya, kan gitu, kan. Jadi luar biasa. Kalau saya sudah ya belajar juga secara mandiri mengenai budaya-budaya kita di seluruh kabupaten kota itu punya suatu sastra dan budaya yang luar biasa. Dan bahkan karena budaya kita ini sastra dari Riau banyak di tingkat nasional sampai tingkat dunia. Dunia itu mereferensi ke sini padahal tanpa kita sadari. Kan gitu. Kita yang punya kekayaan kita tidak tahu, tapi dunia membuat referensi ke sini. Ya, contoh saja negara tetangga, bahkan yang Morataku sudah sampai ke Eropa referensi. 2012 misalnya. Iya, tapi tanpa kita sadari. di Vietnam sekarang, Bang, itu anak-anak mudanya ngetren pakai bahasa Indonesia yang bahasanya cakap Melayu. Iya. Iya. Gara-gara Karena TikTok. dulu ada Campa di Vietnam itu namanya. Kerajaan Campa, tapi sudah nggak ada lagi. Itu dulu bahasa Melayu memang. Itu dikembalikan. Iya, di Thailand, di Vietnam itu pada belajar, anak-anak mudanya sekarang lagi belajar bahasa Indonesia. Ya. Jadi ya karena ini peraturan tentu ada sanksi. Ya itulah tadi kan, contoh dari hal yang kecil buang sampah ada sanksi misalnya kan. Kalau udah jadi satu kebiasaan, makanya dibikin aturan biar ada landasan dasar orang ini, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran, bisa membuat satu kegiatan, ya, bagaimana bisa mempopularisasikan satu kebudayaan, bahkan mungkin sampai ke CSR tadi, bagaimana diatur ya. Kalau bergabung sebetulnya bersama-sama bukan kerja yang berat sebetulnya, Bang. Kecil tuh Bang. Cuma masalahnya bagaimana kita bersama-sama dan serius, ya kan, gitu kan. Ya artinya. Termasuk perusahaan yang bergabung dengan Perumnas ini. Iya. Membantu dari CSR-nya kan. Iya. Baik, menurut saya kita sudah cukup banyak berbicara dan mungkin melebihi waktu. Kita hanya menargetkan 40 menit cuma. Tidak terasa ya. Terasa lebih dari 40 menit. Dan barangkali sebelum acara ini kita tutup, kami minta Dinda Sumardani terlebih dulu menyampaikan ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan sebagai penutup, sebagai closing dari pembicaraan kita ini. Mungkin ada hal yang mungkin tidak disampaikan tadi, ingin disampaikan, kami silakan. Kayaknya udah semua tadi. Ya, terima kasih Bang Denny Kurnia yang telah mengundang kami di sini. Ya, mungkin sedikit closing statement kita. Mari bersama-sama kita jadikan rancangan peraturan daerah tentang permajuan kebudayaan Melayu Riau ini menjadi satu momentum sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Riau. Semoga dengan keseriusan pemerintah dan komitmen dari pemerintah Provinsi Riau, perda ini bisa segera terwujud, ya, dan bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Riau, baik itu pelaku seni, pelaku budaya, dan pastinya seluruh elemen masyarakat Riau nantinya. Itu aja, Bang. Baik, terima kasih. Pak Rista, langsung. Baik, terima kasih Bang Denny. Senang sekali ya sore ini ya, nggak terasa waktunya. Tentunya saya mewakili humas-humas, berharapnya semua masyarakat akan menjadi humas bagi budaya Riau yang ada di Riau ini, sehingga kita bicarakan Riau dengan baik ke dunia sana,
bahwa kita memiliki beragam budaya yang sangat berarti. Kita juga punya kuliner, kita punya bahasa, kita punya culture yang menarik, yang bisa kita sampaikan ke seluruh dunia, dan itu sangat mungkin. Dan mari kita bicara Riau, bicara baik. Tentunya kami dari Perhumas akan selalu mendukung program-program pemerintah dan akan menyuarakannya sebagaimana tugas kami sebagai humas. Semoga budaya Riau ini kedepannya akan berkembang lebih baik dan dinikmati dan disukai juga oleh masyarakat untuk beramai-ramai datang ke Riau. Mungkin itu saja Bang Denny. Ya baik, sebenarnya yang berterima kasih itu adalah kami, karena kami bisa mengundang dua tokoh yang luar biasa ini. Pendapat-pendapat yang beliau sampaikan itu sangat menggugah dan insya Allah ke depan ini bisa kita lakukan. Terima kasih banyak kepada Adinda Sumarlani dan terima kasih banyak juga kepada Adinda Rosita. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Oke, makasih banyak Bang. Terima kasih banyak Dinda. Kasih banyak. Sudah hadir di podcast kita. Sama-sama. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan ke depan. Kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.